Halo kawan-kawan semua, baik dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dimana seorang pemuda sedang melakukan perjalanan diganggu oleh makhluk-makhluk gaib. Seperti apa ceritanya? Simak sampai akhir. Pengalaman ini saya alami pada tahun 2005. Waktu itu saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang furnitur jati dan berkantor di Semarang, Jawa Tengah. Pekerjaan saya menuntut untuk traveling ke kota-kota sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya saya menggunakan bus untuk menuju ke tempat yang saya kunjungi. Namun, suatu hari saya ingin mencoba menggunakan sepeda motor. Saya berangkat dari Semarang jam 7 pagi. Saya berkunjung dulu ke salah satu pabrik mebel di daerah Colomudo, Solo untuk inspek barang. Setelah selesai sekitar jam 4 sore, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Ponorogo, Jawa Timur. Setelah nyasar-nyasar dulu, akhirnya kutemukan juga jalan untuk menuju Ponorogo lewat jalan Wonogiri, Solo. Jalan ini baru pertama kali saya lalui karena kalau naik bis biasanya lewat Ngawi, Madiun, Ponorogo. Pertama-tama jalannya normal seperti biasa. Namun setelah melewati wilayah Wonogiri, jalannya berkelok-kelok dan naik turun. Badan terasa pegel banget. Bayangkan, orang dengan tinggi badan 175 cm naik motor bebek menempuh perjalanan ratusan kilo dan bermedan kelok-kelok, kayak sedang di sirkuit saja. Memasuki daerah Anta Beranta, karena saya benar-benar gak kenal daerah itu. Sepanjang jalan kanan kirinya hanya pohon-pohon dan sawah-sawah. Saya berusaha mencari tempat istirahat. Pas melewati jalanan menurun, berkelok yang rindang karena pohon-pohon besar di sekelilingnya. Di seberang jalan ada lapak orang jualan yang sudah tidak terpakai, berbentuk seperti meja, tapi sudah usang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kayaknya cocok buat tiduran. Saya pun berbaring di situ, lepas sepatu dan mengangkat sedikit celana saya ke atas. Sejenak duduk sambil minum air mineral karena saking capeknya. Saya nggak sempat menikmati sebatang rokok. Kemudian saya rebahan, melepas lelah sejenak. Waktu menunjukkan jam setengah 6 sore. Baru sekitar 10 menit kelopak mata terasa berat, hampir mau tidur. Namun tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil pada ketawa kecicikan di samping saya. Saya pun terbangun, berusaha mencari asal suara itu. Tengok kanan kiri, kok nggak ada apa-apa. Cuek aja lah, saya rebahan lagi. Ganti posisi menyamping. Sekitar 5 menit, seperti ada yang meniup tengkuk saya. Saya diam saja, karena saya pikir itu hanya angin sawah. Namun, tiupan itu seperti tidak berhenti. Saya tepuk tengkuk saya dan segera bangun. Tengok kanan kiri, gak ada apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara klakson sepeda motor. Ternyata di seberang jalan ada seseorang bapak naik sepeda bebek, seperti memberi kode kepada saya. Sambil matanya seperti melihat sesuatu dan kaget. Saya berusaha mengertikan kode tersebut sambil tengok-tengok. Dalam hati berkata, gak ada apa-apa kok. Saya pun rebahan lagi. 5 menit berselang, tercium bau-bau sawo yang sangat menyengat sekali. Padahal gak ada pohon sawo atau truk lewat yang membawa buah sawo. Selang beberapa menit lagi terdengar seperti ada suara tawon atau lebah yang terngiang di telinga kiri saya. Ngung, ngung. Saya halau dengan tangan, namun suara itu tak kunjung hilang. Karena saking capeknya, saya masih tetap tiduran. Akhirnya suara tawon itu hilang. Beberapa detik kemudian,
Jempol kaki kiri saya terasa dingin, dan rasa dingin itu merambat naik ke kaki. Saya refleks, langsung bangun, dan menepuk jempol kaki kiri saya. Saya belum menyadari apa yang terjadi. Lihat jam di HP, waktu itu sudah menunjukkan jam 6 sore. Terdengar suara azan maghrib samar-samar. Segera saya pakai sepatu. Ketika lagi membungkuk memakai sepatu, terlintas di depan saya segelabat bayangan putih. Segera saya berdiri sambil memegang kunci kontak motor, mencari apakah yang barusan lewat. Tengok, gak ada apa-apa. Yang ada hanyalah pohon-pohon besar, dan hari mulai gelap. Tiba-tiba tengguk saya seperti ada yang meniup, dan badan saya terasa merinding. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari ke motor. Saya langsung nyalakan motor dan ngibrit sejadi-jadinya. Selang 2 km perjalanan, terlihat rumah-rumah penduduk. Saya menepi dan berhenti untuk menenangkan diri sambil membeli air minum. Sembari ngos-ngosan, saya meminum air mineral. Samar-samar terlihat orang berjalan ke arah toko di dekat saya. Setelah mendekat, ternyata orang itu bapak-bapak yang tadi membunyikan klakson memberi tanda. Saya berusaha mendekat, bermaksud untuk menanyakan apa yang tadi ia maksud. Belum sempat saya bertanya, bapak itu langsung berucap, "Nak, tadi kamu saya klakson berkali-kali, kok nggak paham? Maksud saya, kamu jangan tiduran di sana. Tadi saya lihat banyak anak-anak kecil gundul, kuntilanak yang hitam-hitam besar, menggerubuti kamu. Untung kamu selamat, tidak apa-apa. Ayo mampir istirahatlah dulu di rumah saya." Mendengar ucapan bapak itu, saya bertambah merinding saja. Saya tolak dengan halus ajakan bapak-bapak itu. Saya lanjutkan perjalanan pelan-pelan sambil membaca doa sepanjang jalan. Akhirnya sampai juga di Ponorogo, sekitar jam 7:30 malam. Sampai sekarang saya nggak tahu nama desanya. Namun kalau lewat jalan situ lagi, saya selalu teringat dengan kejadian itu. Sekian. Cerita ini berasal dari cerita kawan saya yang secara langsung dialami pada saat melakukan perjalanan. Namanya Mas Suhendi. Saya dapat cerita ini dari dia langsung lewat chat WA. Oke, sekian dulu cerita ini kawan-kawan. Semoga terhibur dan semoga terisi waktu luangnya. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang disesatkan oleh makhluk halus di perjalanan, di mana pengalaman dibikin bingung oleh hantu penunggu kuburan di desa Kesepuhan, Batang, Jawa Tengah. Seperti apa ceritanya, simak saja sampai akhir. Saat itu saya sedang menaiki motor dalam perjalanan pulang dari Pekalongan hendak menuju ke Batang, Jawa Tengah. Biasanya saya selalu melewati jalan Pantura atau jalan utama bila melakukan perjalanan. Namun karena kondisi hujan dan banyak lubang di jalan Pantura, saya memilih melewati jalan alternatif yang kondisi lalu lintasnya cukup sepi. Start dari Pekalongan sekitar jam 6 kurang seperempat petang, alias sudah hampir masuk waktu sholat maghrib. Karena kondisi hujan, saya jalan pelan-pelan dan hati-hati memasuki wilayah Batang. Hujan semakin deras dan langit semakin gelap. Kebetulan saya memakai helm Halfas yang gak ada kaca visornya. Jadi mata saya terkena rintik hujan dan sesekali saya menyeka mata untuk menepis air hujan. Semakin kesini, suasana sekitar jalan itu semakin gelap gulita karena tidak ada lampu penerangan jalan. Karena terlalu berisiko, saya putuskan melewati jalanan kampung yang lebih cepat tembus ke jalan Pantura Batang. Dan disinilah drama horor itu dimulai. Pada kondisi siang hari dan normal, saya hafal betul jalan kampung atau jalan tikus di daerah ini.
namanya Desa Kesepuhan. Namun entah kenapa, waktu itu saya merasa memasuki wilayah yang asing dan merasa jok belakang motor saya agak berat. Suasana sangat sepi sekali, mungkin karena penduduk pada berdiam diri di rumahnya. Melewati sebuah pertigaan kecil, saya merasa seharusnya saya belok ke kiri, tapi entah kenapa seperti ada sesuatu yang menahan stang motor agar tetap lurus. Anehnya, saya menurut saja. Ternyata memang jalan tersebut bukan jalan yang biasa saya lewati, melainkan jalan yang tembusnya ke sebuah kompleks sekolah yang di tengahnya ada lapangan. Seharusnya setelah melewati kompleks sekolah itu, saya berbelok ke kiri. Namun kembali saya merasakan stang motor seperti ada yang mengarahkan ke kanan. Dan sampailah saya ke sebuah pertigaan lagi. Kali ini saya kenal dengan jalan ini. Belok ke kiri, lurus akan sampai ke Jalan Pantura Batang. Namun setelah melintas di depan sebuah kuburan, mesin motor saya mendadak mati sendiri. Dan motor berhenti tepat di sebelah kuburan. Lampu indikator speedometer masih menyala kuning dengan angka 2 atau gigi 2. Saya mencoba menetralkan transmisi dan pencet elektrik starter. Namun mesin tetap tak mau menyala. Padahal aki motor baru diganti seminggu yang lalu. Akhirnya saya memakai starter engkol atau starter injak. Namun mesin motor tetap tidak mau menyala. Lalu saya merasa ada hal yang aneh lagi. Di jok belakang kembali terasa ada tambahan beban. Shock breaker sampai berbunyi kreok kreok. Tengkuk saya terasa merinding. Mana suasana sepi, hujan deras pula. Saya pencet lagi elektrik starter dan akhirnya motor kembali menyala. Harusnya saya tetap lurus agar cepat mencapai Jalan Pantura. Tapi entah mengapa saya malah putar balik dan berbelok ke kanan. Dan kembali mesin motor berhenti mendadak. Anehnya, berhentinya tepat di sebuah komplek kuburan lagi. Kuburan tersebut ada tembok berwarna biru di sekelilingnya. Suasana sepi sekali dan hujan turun semakin deras. Tiba-tiba tengkuk dan telinga bagian belakang saya terasa ada yang meniup. Kemudian terasa ada sesuatu yang turun dari jok belakang. Motor pun terasa enteng dan normal kembali. Tapi mesin motor masih tak mau menyala. Sekelebat saya lihat bayangan putih melintas di depan saya dan mengarah ke kuburan. Saya memberanikan diri melihat ke arah kuburan, dan bayangan putih itu terlihat mendekati pintu masuk kuburan. Saya amati terus sambil kucek-kucek mata. Lama-lama terlihat seperti perempuan memakai gaun putih. Langsung saya turun dari motor dan dorong motor secepatnya. Asem, kuntilanak. Sekitar 30 meter dari kuburan, saya berhenti memberanikan diri melihat ke belakang ke arah kuburan. Ternyata tidak ada apapun terlihat lagi. Anehnya, setelah itu mesin motor kembali menyala. Saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran semampunya, dan segala kebingungan saya segera meninggalkan tempat tersebut. Alhamdulillah, akhirnya bertemu jalan pulang. Setelah sampai di rumah ternyata waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Berarti tadi saya dibikin bingung lelembut penghuni kuburan sekitar 2 jaman. Alhamdulillah masih diberi kesempatan selamat sampai sekarang. Sekian. Oke lah kawan-kawan, itulah tadi sepenggal cerita dari seseorang yang bercerita kepada saya pada jam waktu break istirahat di tengah kerja. Dan cerita ini saya tulis kembali setelah saya ingat-ingat untuk menghibur kawan-kawan sekalian. Siapa tahu mungkin juga cerita ini berarti untuk kawan-kawan pada saat melakukan perjalanan kemanapun tujuannya ya. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga terisi waktu luang kawan-kawan dan semoga kawan-kawan juga menyukainya. Terima kasih atas
waktunya mendengarkan cerita-cerita ini. Saya pamit undur diri. Salam dari saya, salam sukses selalu. Dan maaf jika ada kekurangan dan salah saya menyampaikan cerita-cerita ini. Terima kasih.